Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Ayu Rahmawati dengan NPM 2311011016. Di video kali ini, kami kelompok 8 dari mata kuliah Manajemen Perubahan akan mewawancarai salah satu organisasi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, yaitu Teater Palapa atau TEPA. Berikut video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan teman-teman dari Teater Palapa SMA 3 Bandar Lampung. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aulerima Putri dengan NPM 2311011019. Saya Zalfa Putri Pinasti dengan ujung NPM 021. Dan saya Rasma Dewi dengan NPM akhir 033. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang apa sih ya Teater Palapa itu, mengenai perubahan-perubahan apa aja sih yang ada pada Teater Palapa. Nah, sebelumnya kami izin dulu ya untuk mewawancarai teman-teman dari Teater Palapa ini. Dan sebelumnya boleh nggak sih perkenalkan nama dulu, terus juga peran kalian di Teater Palapa ini apa, sama udah berapa lama sih kalian ada di Teater Palapa ini? Sebelumnya dari sini dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Zilvan Kaila Nisa Prameswari. Saya menjabat sebagai bendahara umum di periode tahun 2025-2026 dan saya bergabung dengan Teater Palapa sejak saya kelas 10 semester 1 dan sekarang sudah 1,5 tahun. Perkenalkan, saya Arabella Sinta Maharani. Saya menjabat sebagai Ketua Teater Palapa periode 2025-2026. Saya sudah sekiranya kurang lebih 1 tahun di Teater Palapa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kila Ramadhani. Jabatan saya di Teater Palapa sebagai Wakil Ketua Teater Palapa tahun 2025-2026. Saya sudah bergabung dengan Teater Palapa sekitar 1 tahun lebih. Saya sudah bergabung sejak saya kelas 10 semester 1. Baik, izin perkenalkan saya Arta Seta Zoe. Saya menjabat sebagai Sekretaris Umum tahun 2025-2026. Saya masuk ke Teater Palapa kelas 10 semester 2, jadi sekitarnya baru setengah tahun saya di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman dari Teater Palapa yang udah memperkenalkan diri. Sebelumnya kami mau ngucapin selamat banget nih atas pelantikan kalian pengurusan Teater Palapa yang baru. Semoga kedepannya makin sukses terus ya, lancar terus. Amin. Terus mau nanya sih, kan dari perkenalan kalian tadi tuh kalian udah cukup lama ya, kayak dari kelas 10, dari awal kalian masuk bergabung di Teater Palapa ini. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjadi masalah utama atau tantangan kalian selama bergabung di Teater Palapa ini? Silakan. Ini jawabnya boleh bareng-bareng aja? Boleh. Bareng-bareng aja. Menurut kami, masalah atau tantangan terbesar di Teater Palapa ini kedisiplinan anggotanya sih Kak. Kedisiplinan anggota sama kekompakan anggotanya tuh ada yang hanya circle-circlean gitu loh Kak. Terus disiplinnya juga kayak nyepelein waktu, terus nyepelein kakak kelas, jadi nggak ada gap di antara adik kelas sama kakak kelas. Jadi itu ngebuat situasi Teater Palapa itu jadi nggak kondusif gitu Kak. Terus juga sama salah satu masalah turun-temurun di Teater Palapa ini masalah komunikasi juga. Iya, benar. Adanya sering miskom, itu sih Kak. Menurut saya juga sama, hampir dengan Ara. Masalah terbesarnya itu ya kedisiplinan dan juga kekompakan dan komunikasi juga sama kayak Vanka itu. Memang disiplin anak Teater Palapa ini perlu ditingkatkan lagi sih. Iya. Tapi udah ada coba untuk kayak berubah gitu nggak sih? Kenapa mereka tuh kayak ngulur-ngulur waktu gitu, nggak disiplin lah gitu? Sebenarnya kalau untuk mencoba udah Kak, kami tuh kalau untuk anak-anak yang sering telat segala macam itu kami usahain kayak kasih hukuman dan segala macam. Tapi menurut saya ini memang udah dari dasar sifat mereka aja yang gitu. Jadi walaupun dengan kami kasih hukuman atau sebagainya tuh nggak ngaruh gitu, karena memang udah sifat gitu. Balik lagi lah ya. Iya. Ada lagi? Saya sama sih seperti mereka. Sama Pak. Oke, mungkin lanjut kali ya. Untuk masalahnya tuh kalau di latihan kegiatan TP tuh gimana sih?
masalah yang sering dihadapi di saat latihan atau kegiatan TEPA sehari-hari? Untuk ngaruhnya ke kegiatan TEPA itu ini sih Kak, jadi ngulurin waktu buat nunggu mereka dulu sampai itu. Terus miskom juga jadi kayak ada masalah gitu ya antara yang ini sama yang itu gara-gara komunikasinya kurang lancar. Berarti itu lebih kayak ada nggak sih permasalahan kayak personal gitu, komunikasinya atau mungkin dalam anggota TEPA-nya gitu ada masalah antara personal jadi sehingga bisa mengganggu si kegiatan TEPA itu. Kan tadi sempat disebutin kalau ada circle-circlean kan. Nah itu sempat nggak sih ada kayak ribut atau apa gimana gitu? Sempat ada sih Kak, cuma kalau sampai ribut gitu enggak, tapi ngeganggunya itu karena chemistry kita satu sama lain jadi kurang. Kalau misalnya main peran atau kayak gimana, karena ada gap si beda circle itu tadi, jadinya chemistry satu sama lain kalau dialog tuh kayak kurang kena gitu. Kurang pas banget gitu ya, kurang match klop gitu. Oke, jadi yang permasalahannya itu karena kurang komunikasi aja kali ya. Iya. Oke lanjut, gimana sih menurut kalian nih kira-kira penyebab utama munculnya masalah itu tuh kenapa? Kalau menurut saya sih itu dari pribadinya masing-masing sih Kak. Jadi pribadinya masing-masing juga kurang mau dan nggak mau berubah walaupun kita udah sering omongin gitu. Jadi dari pribadinya emang nggak mau sendiri sih. Tapi udah pernah ada sempat kayak kan pribadi nih sempat ada mediasi antara face to face gitu nggak berdua gitu permasalahannya untuk diselesaikan sebelum diselesaikan secara musyawarah gitu. Pasti kalau ada kejadian banget kayak gitu pasti kita orang bakal kayak gitu sih Kak. Bakal secara face to face. Iya face to face sebelum ke yang lain. Kita juga harus kayak face to face gitu lah. Maksudnya kayak dari hati ke hati Iya. gitu. Oke, jadi selama ada permasalahan ini nih, misalnya kayak karena kurangnya komunikasi atau karena banyaknya orang nggak di disiplin atau apa? Iya, circle-circlean. Itu tuh gimana sih kalian untuk mengatasi masalah itu tuh? Dan hasilnya tuh apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau enggak? Iya, kayak setelah tadi face to face dari hati ke hati itu ada perubahan nggak sih dari merekanya gitu? Hasilnya sesuai nggak dengan kalian impikan atau mau itu dari hasilnya? Kalau untuk hasilnya sih sebenarnya nggak terlalu instan gitu sih Kak. Tapi kalau sejalannya waktu mereka bondingnya lebih bagus lah gitu. Kalau udah diomongin mereka udah tahu nih, udah setidaknya udah nyadar gitu kalau ini tuh emang salah gitu. Jadi bisa iniin gitu. Tapi kadang tanpa sengaja mereka masih melakukan hal itu nggak sih walaupun udah ditegur atau bagaimana? Masih ya kalau udah sifat. Namanya ada balik Iya. dari live beat ya. Jadi kayak susah juga buat merubah ya. Oke lanjut ya, kalau dari TEPA sendiri tuh yang diperbaiki atau diubah menurut kalian ini apa sih yang paling penting dibenahi? Misalnya kayak ngaret gitu-gitu ada hukuman tersendiri gitu nggak dari si TEPA-nya? Ada Kak. Apa gitu bentuknya? Kalau telat itu biasanya kita orang lari hukumannya lari keliling lapangan gitu Kak. Tapi kayaknya kurang efektif ya Kak sebenarnya, soalnya itu kalau bagi yang udah nyepelain dari awal mereka ya udah aja gitu larinya. Kalau soal misalkan biaya gitu, mereka telat bayar uang berapa gitu buat kas kalian, ada nggak kayak gitu? belum dijalankan Belum ada. ya, Kak. Tapi belum pernah sampai yang kayak dikasih peringatan bahwasannya kalau misalnya kalian terlalu menyepelekan tuh bisa dikeluarin gitu nggak? Belum pernah. Belum pernah ada kebijakan seperti itu ya? Belum. Selanjutnya apa sih hal yang paling bikin susah buat berubah? Misalnya yang kurang kompak karena circle-circlean itu, terus mungkin jam latihan kalian tuh jam berapa sih? Jam 4 Kak, pulang sekolah. Pulang sekolah itu hari apa aja? Hari Senin doang Kak? Khusus hari Senin? Iya. Selanjutnya menurut Teteh Papa itu sendiri siap nggak sih buat berubah lebih baik misalkan? Terus misalkan kasih rating nih dari 1 sampai 5 dan alasannya itu apa? Kalau aku sendiri siap sih Kak.
pasti siap berubah. Ratingnya sekiranya 4,5 lah. Karena 5-nya sisa tergantung pribadi masing-masing lagi. Oke, aku pengen tahu nih untuk masalah dana sebenarnya di TEPA tuh gimana sih, atau dari pihak sekolahnya tuh lancar nggak pastinya kalau ada kegiatan-kegiatan? Kalau untuk masalah dana ya Kak, kita menurut saya pribadi eskul kita ini agak sedikit kurang dapat dukungan dari sekolah, apalagi soal dana-dana. Dari setahu saya SMA 3 ini dari dulu emang kayaknya susah buat nurunin dana-dana buat kayak gini. Jadi kita sejauh ini cuma mengandalkan uang sokongan sama uang kas. Jadi kalau misal uang sokongan dan uang kas itu nggak ada, ya udah kita nggak punya dana. Udah mencoba seperti contohnya waktu itu untuk lomba kita sebelumnya itu kita udah menyiapkan perhitungan uangnya di proposal itu, seperti dana makanan, dana properti dan kostum. Itu udah kita pertimbangkan untuk tidak terlalu banyak, tidak memberatkan sekolah, tapi balik ke sekolah mereka ke iya. Tapi pada ujungnya mereka ngasih nggak? Enggak sih, enggak Kak, enggak, karena juga kita kan sekarang udah nggak ada komite, jadi sekolah juga cuma mengandalkan dana bos yang datang dari pemerintah kan, jadi untuk nggak ngasih itu ya sebenarnya agak make sense juga. Tapi kalian pernah cari sponsor itu nggak sih? Maksudnya mencoba gitu. Sejauh ini belum ya Kak kalau untuk nyari sponsor, karena kan kalau sponsor kayak gitu kan kita ngasih benefit, dia orang ngasih benefit. Kita orang gini kalau misalnya ngasih benefit ke mereka kayak mempromosikannya itu susah ya Kak, karena kan kita main peran, berdialog. Kayak kalau tiba-tiba iklan di tengah tuh buat nyambungin realisnya tuh kadang susah gitu. Iya benar. Buat nyariin sponsor susah. Tapi pernah coba, tapi masih banyak hal yang dipikirin lah ya. Kalau mau coba untuk pakai sponsor. Iya, pernah kepikiran. Pelit juga ya Semanta. Ada lagi nggak mau tanya? Mau nanya sedikit, jadi kan tadi dibahas kalau Semanta ini turun-temurun kan, yang dari disiplinnya kurang dan lain sebagainya, masalah-masalahnya. Nah, menurut kalian, kan kalian tadi katanya siap kan mau mengadakan perubahan di Teater Palapa ini. Nah, kalau boleh tahu, sejauh ini yang kalian tahu selama kalian di TEPA dari kelas 10 ini, perubahan-perubahan apa sih sebenarnya yang belum berubah pada masa kalian awal masuk itu sampai sekarang ini? Kira-kira perubahannya tuh apa yang nggak berubah gitu? Yang susah banget. Yang susah banget sih dirubah, bahkan sampai di detik kalian naik jabatan ini. Disiplin sih Kak. Itu Iya. sih Kak. Soalnya gimana ya Kak ya? Mereka tuh udah terlanjur menyepelekan waktu gitu Kak. Jadi kayak mau dibilangin berapa kali pun mereka juga pasti ada aja alasannya. Jadi kita orang juga mau marahin juga, dia orang ada alasannya gitu. Tapi itu hampir semuanya atau karena ada oknum aja? Hampir Enggak sih Kak sebenarnya, tapi enggak semua. enggak semua tapi hampir. Hampir Setengah lah. Iya, setengah. iya. Banyak seperempat. Iya, bukan satu aja. Bukan 1-2. Mungkin karena udah terbiasa dengan sebelumnya yang memang, maaf ya angkatan sebelumnya nih Oh nggak apa-apa, jujur aja. kurang Itu yang saya rasakan. saya lihat saya ini udah mencoba pengen jadi rajin nih, tapi ternyata malah agak telat juga gitu loh. Jadi saya cuman nganggep saya sendiri nih yang rajin, ngapain. Jadi kayak mungkin juga dia orang udah pikir kayak gitu, ya udahlah ngapain gitu rajin-rajin. Seperti Sama. itu. Karena mungkin mereka tuh FOMO kali ya. Iya. Bahkan di sekolah ini formalitas gitu loh kan. Di sekolah kan wajib ada eskul. Jadi kadang mereka tuh kayak random pick aja. Iya. Gitu, Iya. masuk-masuk Yang aja. ada nilai. Jadi kayak ya udahlah yang penting ada eskul. Iya. Jadi ada yang serius, ada yang enggak. Cari yang katanya gampang kayak gampang mana ya? Jadi enggak FOMO temennya sih. Dan tadi juga kan dijelasin kalau misalnya hukuman dari yang terlambat atau sebagainya itu kan keliling lapangan ya, lari. Itu kan terus dibilang juga katanya kurang efektif untuk dilakuin. Nah, kira-kira nih menurut kalian tuh kira-kira strategi apa sih yang harus dilakuin kalian gitu supaya mereka itu jerak, dalam artian mereka tidak melanggar kedisiplinan lagi gitu. Ada nggak kira-kira kepikiran? Kepikirannya sih ini Kak, kita nge-eval
orang itu secara personal gitu Kak. Jadi kayak alasannya dia ini kayak gini kenapa sih harus ada ini ya kan alasan-alasannya. Soalnya biasanya kayak gitu tuh nggak ada ngabarin sebelumnya dia mau datang telat apa gimana gitu. Jadi kayak dicari permasalahannya, terus kita cari gimana jalan tengahnya biar dia enak, kita juga enak gitu. Berarti kalau di Teater Palapa sendiri itu tidak menerapkan sistem SP ya? Misalnya kayak peringatan 1, peringatan 2 sampai peringatan yang terakhir. Belum Kak. Belum ada. Dan berencana nggak melakukan itu atau tidak sebenarnya? Kalau anggotanya udah lumayan apa sih ngelunjak Udah mulai mulai kelihatan nggak ini bisa dihandle lagi ya. bisa aja Iya. Kak, bisa aja Kemungkinan kita ada, Kak. ada. Nggak berubah, ya mau nggak mau. Tapi kita juga di angkatan atas sempat ada kayak absensi yang 3 kali alpa tanpa keterangan, nggak nilai eskulnya nggak dimasukin ke rapot, ya kan? Nah itu masih berlaku nggak tapi di kalian? Niatnya sih dilakuin Kak. Oh dilakuin. Iya. Dilakuin. Karena waktu itu permintaan dari pembinanya juga kan. Mau bertanya juga, kalau yang kurang pelatih profesional, kayak sempat baca kemarin Oh, iya. Google Form-nya. Kalian tuh nggak dapat pelatih ya? Maksudnya nggak difasilitasi nama Semanta, dikasih pelatih. Sebenarnya untuk baru-baru ini ada sih Kak pelatih itu juga kenalan dari pembina kita orang. Itu juga pelatihnya cuma pelatih lomba doang. Jadi untuk kumpulan rutin nggak cuma Pas saat ada lomba aja. pengurus aja yang megang. Tapi itu bayar atau enggak sih? Bayar Kak. Bayar. Ya. Dari uang kas atau dari uang Sokongan kita. Sokongan. Kemarin tuh karena itu pelatih untuk lomba jadi bayar pakai uang sokongan kan. Kalau boleh tahu lagi, Boleh banget Kak. kalau boleh tahu lagi, kita balik lagi nih dari kalimat yang awal. Jadi kan kalian kan udah lama di TEPA, jadi udah belajar atau mengenal lah TEPA di tahun-tahun kemarin gitu kan. Kalian tuh mau mengadakan kegiatan yang baru gitu nggak sih? Kan ini kan tadi kita bahas tentang apa? Sanksi doang nih bagian telat gitu kan. Nah kalau mau menciptakan suasana baru di TEPA ini kayak misalnya mengadakan apa atau apa membuat TEPA ini sebagai gimana gitu biar lebih bagus tuh, branding ada nggak sih rencana kalian apalagi di pengurusan kalian yang sekarang ini? Tapi tapi kemarin tuh sempet kalian tuh ada lomba kan, dan setahu aku kalian menang. Juara berapa tuh? Juara 1 ya? Enggak. Naskah terbaik sama poster. Keren banget Keren. nih. Oh boleh jawab. Iya. Kalau untuk rencana dari kita sendiri sih Kak, lebih aktif ke lombanya sih Kak. Jadi kita pengen banget mengenalkan Teater Palapa itu ke Lampung gitu, biar orang-orang tahu ini nih Teater Palapa dari Semanta gini aktif gitu. Nggak cuma kumpulan rutin tapi nggak ada apa-apanya. Kita juga harus meraih prestasi lah Kak dari ekstrakurikuler ini. Biar yang anak-anak baru ini juga mereka terbiasa gitu. Teater Palapa tuh bakal ngapain, jadi mereka nggak cuma datang iya datang materi dan materi. Bosen juga sih sebenarnya kalau kayak gitu doang, jujur. Tahun-tahun sebelumnya juga kan emang lomba-lomba kayak gini Pasif, baru ya. jalan baru ke jalan di kita lagi gitu loh Kak, setelah angkatannya Kak siapa yang di IG lama itu udah lama banget 2000 berapa ya Kak? Mungkin COVID dua Iya, ya pokoknya yang untuk apa tampil langsung kayak kita kemarin itu jarang, seringnya short movie. Iya. movie kan. Mm-mm. Terus kalian ada agenda nggak untuk di bulan ini atau di tahun depan gitu? Ngadain apa gitu? Untuk sekarang sih lomba-lomba belum ada info ya Kak ya. Jadi kemungkinan kita cari-cari dulu, mengulik-ngulik apa ada lomba yang menarik kah atau gimana. Kalau bisa Teater Palapa turun. Ya. Kalau di dalam internal sekolah gini apa kira-kira kegiatan Internal. Prokja yang kayak biasa. Prokjanya? Biasanya kita Kan ada pensi nih nanti, Iya. entah kalian tampil kah atau enggak atau gimana gitu, atau Di hari-hari. setelah dari pensi ada kegiatan lagi gitu. di hari-hari besar sih Kak. Kemarin kita iya di 17-an kabaret. Iya, enggak 17-an aja sih. Sama kemarin mau demos udah sih Kak. Di internal sekolah cuma demos sama itu pun program kerja bareng sama OSIS 17-an itu kabaretnya. Kalau
sejauh ini anggota kalian kira-kira berapa sih? Terus kayak yang dari pihak laki-lakinya banyak nggak yang bergabung di teater Palapa ini? Kalau laki-laki sih jujur sebenarnya dikit dibandingkan dengan cewek. Tapi ya sejauh ini ada sekitar, saya lihat di absennya tuh 70-an orang gitu. Di teater Palapa itu sudah terhitung yang cowok-cowok. 70 orang itu aktif, ada yang aktif ada yang tidak ya? Iya. Dan itu meningkat nggak dari tahun kemarin? 7. Meningkat. Berarti ada perubahan lah ya dengan anggota walaupun cukup di tahun ini ada yang masih kayak gitu, maksudnya ada yang aktif ada yang enggak gitu. Tapi untuk peningkatan member anggota lumayan gesit banget sih Kak. Dulu cuma saya bikin buku untuk setan uang kas itu dulu yang saya tulis namanya cuma 30-an orang, berapa orang. Tapi lama-lama kok naik sekarang udah ya 70-an sama yang kelas 10. Terus pas kalian merekrut mereka nih kan kalian pasti tahu tuh alasan mereka tuh masuk TP tuh apa gitu kan. Rata-rata itu apa sih kalau mereka ingin gabung ke TP itu? Ya alasannya. Biasanya sih rata-rata ini Kak, mencari relasi, pengalaman baru dan juga itu sih. meningkatkan kreativitas. Ya, meningkatkan kepercayaan diri. Iya juga dia sendiri aja nggak percaya ya. Iya. Gimana orang lain percaya? Cukup puas kak alasannya. Iya. Basic lah ya. Basicnya. Dan kalau boleh tahu sebenarnya komunikasi kalian ini antar inti pengurusnya gitu, itu lancar nggak sih sebenarnya untuk turun-turun ke bawahnya itu lancar nggak komunikasinya? Atau misalkan tiba-tiba dari bawah langsung ke atas nih dia komunikasinya loncat, itu bagaimana kalau di teater Palapa sendiri? Kamu nih sebagai ketua kan langsung komunikasinya itu ke bendahara atau ke anggota kali ya gitu atau beruntut lah gitu. Ya misalnya tiba-tiba kamu dengar informasi nih dari teman-teman seinti, tiba-tiba kamu dapat informasi dari yang bawah gitu, dari anggotanya. Kau pernah nggak kayak gitu? Untuk sekarang sih belum pernah ya Kak. Jadi kayak infonya dari aku terus ke diorang turun lagi ke divisi-divisi lain tuh alhamdulillah lancar sih. Lancar. Kalau boleh tahu ada divisi apa sih di teater Palapa ini? Oh iya. Yang pertama tuh ada divisi naskah, humas, wardrobe, pubdekdok, sama lapangan. Yang paling banyak itu di divisi apa kalau boleh tahu? Lapangan apa wardrobe ya? Sama kayaknya. Wardrobe dan sama lapangan. Iya. Sekiranya Tiga orang. Kalau kalian di sini tuh dapat fasilitas kayak ruangan gitu nggak sih? Atau kalian kalau naruh barangnya di situ di mana? Kita ada secret, tapi secretnya juga bagi dua Kak sama mana? SIC. Sama English Club dia di situ. Udah malah kecil, sempit, gelap, berdebu, nggak muat apa-apa Kak. Iya. Properti kita orang juga kebetulan kemarin lomba nggak masuk di situ, jadi di bambu-bambu belakang situ ada. Itu buat yang kalian lomba di taman juga itu? Iya, latar. Kasian aku. Kasian banget Kak. Tapi zaman dulu juga gitu gimana? Jadi kan karena ruang sekret tadi bagi dua, jadi tuh biasanya kalian yang ngalah gitu untuk latihannya di luar atau gimana? Iya gimana? Atau tuh tiba-tiba caranya? latihan di lapangan? Kalau untuk latihan kita seringnya di kelas sih Kak. Jadi nggak menggunakan sekret tapi ke kelas-kelas. Iya. Secret itu biasanya dipakai kalau untuk naruh barang-barang aja. Kalau misalnya naruh kontainer bekas apa itu ditaruh situ. Jadi gudangnya itu secret. Gudang properti Jadi TP. cuma naruh properti tapi kalian nggak ngumpul-ngumpul di situ. Enggak. Berarti kalau misalnya latihan ya untuk lomba atau untuk apa gitu, kalian tuh nggak mengganggu pelajaran lah ya, maksudnya jam pelajaran gitu? Atau Iya, atau sering dispen atau gimana lebih gitu? latihan. Kalau Iya, pas lomba aja sih udah Kak. Mendekati minggu atau 2 minggu gitu. Tapi itu di ACC. ACC. Alhamdulillah. Nah, Pak Joni di ACC. Iya. Iya. Terima kasih untuk teman-teman dari Teater Palapa yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi
dan untuk kami wawancarai. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Teater Palapa makin meningkat lagi namanya, makin maju, makin solid, dan semoga perubahan-perubahan yang diharapkan itu terlaksanakan. Tercapai. Sampai di sini wawancara kita dengan teman-teman dari Teater Palapa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.